Prabowo yang menjalani 2 kali tugas di Timor Timur pada awal karirnya, menjadi teman dekat Sanana Gusmao, orang yang memimpin perlawanan masyarakat Timor Timur terhadapnya. Pernah dipandang sebagai musuh bebuyutan selama tahun-tahun konflik, Gusmao dan Prabowo berbagi momen rekonsiliasi di panggung konferensi di Jakarta pada tahun 2002. Prabowo dengan hangat memuji Gusmao, dan keduanya berpelukan, sebuah isyarat yang menandai awal dari persahabatan yang langgeng. Banyak yang terkesan dengan rasa hormat Gusmao terhadap Prabowo. Rasa hormat ini mencerminkan perilaku Prabowo selama perang, di mana, menurut tentara yang bertugas bersamanya, Prabowo berperilaku dengan integritas. Ini jelas bukanlah tindakan seseorang yang hanya dimotivasi oleh kekuasaan atau sifat kekerasan, namun tindakan yang dipandu oleh pedoman etika pribadi dan kewajiban nasional. Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024, seringkali disalahpahami. Untuk benar-benar memahami tokoh politik ini, mungkin kita perlu melihat melampaui tampilan publik dan mengkaji pengalaman serta motivasi batin yang membentuk keputusannya. Ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada masa jabatan keduanya, banyak yang terkejut. Namun bagi mereka yang akrab dengan latar belakangnya, langkah ini sangat masuk akal. Pada masa jabatan pertama Jokowi, meskipun ia adalah pemimpin oposisi, namun Prabowo menahan diri untuk tidak meremehkan Presiden. Sebaliknya, kritiknya tetap terukur dan konstruktif, menunjukkan kesetiaan pada Indonesia, yang pada akhirnya Prabowo mendapatkan kepercayaan dari Jokowi. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Prabowo, sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Contoh utama adalah keterlibatannya dalam penculikan para pemimpin mahasiswa pada tahun 1998. Tidak lama kemudian, di hadapan pengadilan militer, setelah jatuhnya Soeharto, Prabowo mengambil tanggung jawab komando atas penculikan tersebut. Dan disinilah cerita para pengkritiknya sering berhenti. Namun ada cerita lain di balik hal ini. Menurut orang-orang yang berada di bawahnya, Prabowo memberikan perintah tegas agar tidak melukai mahasiswa yang berdemo. Bahkan, beberapa mahasiswa tersebut kemudian menjadi anggota Gerindra, partai politiknya. Tindakannya waktu itu, meskipun berada di bawah perintah rezim yang bertangan besi, selalu berdasarkan pada etika pribadinya untuk tidak mencelakai orang. Sebuah fakta yang sering diabaikan dalam narasi yang lebih luas. Pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo menekankan netralitas, dan tidak memihak kepada blok manapun, yang mungkin tidak sejalan dengan para pemimpin barat yang mencari sekutu kuat dalam persaingan geopolitik, khususnya dalam konteks ketegangan Amerika-Cina. Itu sebabnya pujian publik langsung dari para pemimpin barat, khususnya mengenai gaya kepemimpinan Prabowo Subianto masih terbatas. Meskipun para pemimpin negara-negara barat kurang antusias, namun sebenarnya, Prabowo memiliki kekaguman yang mendalam terhadap Amerika dan tradisi demokrasinya. Sebuah aspek karakternya yang masih belum diketahui oleh para pengkritiknya, dan menjadi pertanda baik bagi masa depan demokrasi Indonesia. Banyak memandang Prabowo melalui narasi politik yang sempit dan seringkali misinformasi, namun mereka yang benar-benar mengenalnya, mengenali Prabowo sebagai pemimpin yang gigih dan memiliki komitmen besar terhadap Indonesia. Prabowo mempunyai ambisi untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia, sebuah ambisi yang mencerminkan visi strategisnya bagi Indonesia. Di dalam negeri, Prabowo telah memperjuangkan berbagai kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat umum Indonesia. Rencananya untuk menyediakan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah di seluruh negeri, membangun perumahan umum bagi 15 juta keluarga, dan meningkatkan sistem pendidikan, adalah inisiatif yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dan mengangkat kelompok yang paling rentan. Program-program ini sejalan dengan visi Prabowo tentang Indonesia yang lebih adil, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan kemajuan sosial. Kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih telah menonton channel kami. Dan bila Anda menikmati video ini, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe.